itulah ketidakbenaran, itulah kekacauan yang Alkitab katakan diajarkan oleh manusia yang mengaku pengikut Kristus. Tapi kacau ajarannya, ya. Dicampur adukkan ajarannya, karena mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Mereka membuat perintah sendiri untuk selamat. Padahal selamat itu tidak boleh buat perintah. Ikut firman Tuhan. Jangan buat aturan sendiri. Bahkan mengacaukan aturan. Mengacaukan firman Tuhan yang sudah sangat jelas. Oke, mari kita lihat apa yang sudah diajarkan sejak dari awal sampai akhir. Yang kekal, yang selama yang tidak berubah. Kejadian 2:1-3. Firman Tuhan berkata, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isi. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara perhatikan, Wahyu 14 ayat 7 ini sebenarnya kutipan dari Kejadian pasal 2:1-3, walaupun bukan quote ya, quote to quote, tetapi ini adalah statement yang diambil dari Kejadian 2-3. Kemudian diulangi lagi Keluaran 20 ayat 8-11. Sama sebenarnya prinsipnya di sana, ya. Tapi banyak orang karena tidak memahami Wahyu, mereka tidak tahu bahwa inilah Injil kekal itu. Sampai di akhir zaman, Sabat, hari ketujuh itu tetap menjadi hari kudus. Hari Sabat yang kekal, Tuhan katakan. Ya. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini bagaimana hari Sabat, ya, hari yang ketujuh itu adalah hari di mana Tuhan memberkati, menguduskan. Dia telah selesai menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Bukankah itu sama dengan yang di dalam Wahyu 14 ayat 7, ya? Jadi saudara-saudara, poin ketiga yang menyuruh manusia untuk menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah seruan untuk memelihara kekudusan Sabat hari ketujuh. Dan semua orang yang berhikmat tentunya akan memahami hal ini. Ya. Markus 2 ayat 27 dan 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi saudara-saudara, kalau kita ini manusia, kita akan menguduskan hari Sabat, kecuali kita bukan manusia, ya. Karena hari Sabat itu Tuhannya adalah anak manusia. Yesus Kristus Tuhan, orang yang menyucikan hari Sabat. Itu maksud ayat itu. Dialah pencipta langit dan bumi. Jadi tidak usah ragu-ragu kalau kita mendengar pekabaran. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terima panggilan itu. Ya. Baca di dalam Ibrani pasal 1. Mulai dari pasal Ibrani pasal 4, mulai dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Di sana Tuhan katakan, masih tersedia satu hari perhentian. Masuklah ke dalamnya. Hari yang ke-7 bagi umat Allah. Kalau engkau mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu, Yesus katakan. Baca di dalam Ibrani pasal 4. Itu tulisan Paulus. Nanti kita akan lihat. Ya. Karena dengan memelihara kudusan hari yang ke-7, itulah kita mengakui dan menyembah Tuhan sebagai Khalik pencipta seluruh alam semesta. Saudara sering berdoa, ya Tuhan, Engkaulah Khalik alam semesta. Seharusnya orang yang berdoa ini harus paham Tuhan yang mana yang dia sembah. Apakah Tuhan yang menguduskan hari Sabat, yang membuat
hari Sabat itu supaya kita kuduskan, atau kita berseru kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan berhenti beristirahat pada hari yang ketujuh dan tapi kita beribadah pada hari yang lain, ya. Kita artinya mengingkari doa kita sendiri, iman kita sendiri. Nah, Paulus menulis di kitab Ibrani bahwa hari perhentian Sabat hari ketujuh itu tetap berlaku bagi umat Allah di mana saja. Bukan hanya berlaku bagi orang Israel perjanjian baru. Saudara, Paulus masih hidup sampai tahun 66. Ya. Sebelum dia dieksekusi oleh Nero, dia tulis kitab ini. Ya. Jadi 30 tahun sampai Yesus. Setelah Yesus terangkat surga, Paulus masih hidup. Dan Paulus tetap mengingatkan orang untuk menguduskan Sabat. Jadi jelas ajaran kekristenan secara umum bahwa setelah Yesus bangkit, para rasul menguduskan hari pertama, hari Minggu itu dibantah sendiri oleh Paulus. Nah, ini jarang kita Kristen membaca ini. Takut mereka baca. Karena orang-orang Kristen itu akan pindah menjadi orang Advent. Karena orang Advent yang memelihara hari ketujuh, yang mencintai Alkitab dan melakukan seluruh isi Alkitab. Mereka takut baca ini karena akan pindah. Oke. Jadi kembali lagi kita lihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa umat Tuhan masih tersedia satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat. Hari Sabat, hari Sabtu, Sabat Day, Saturday. Ya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian, harus berusaha. Ya, tidak, bukan kata ya terserah mau pilih atau enggak. Ini berusaha. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Itu juga. Jadi berusaha masuk ke dalam perhentian. Perhentian itu artinya Sabat. Ya, rest. Sabat itulah rest. Berusaha masuk ke dalam Sabat itu. Hari ketujuh. Bukan hari pertama. Bukan hari Minggu. Hari Sabat. Ya. Kalau kita masuk itu berarti kita tidak mencontohi yang tidak taat. Kembali lagi tadi poin kedua, kita harus taat, menurut. Jangan buat hukum sendiri untuk selamat. Kita tidak akan selamat kalau kita membuat peraturan sendiri. Nah, kapan ruang ketiga kepada manusia? Sekalipun di Wahyu 14 ayat 6 ini dikatakan Yohanes melihat seorang malaikat yang membawa Injil yang kekal, tapi kita tahu bahwa pengabaran Injil telah diserahkan Tuhan kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Jadi kita yang Tuhan percayakan untuk membawa pekabaran Injil ini. Dan inilah amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara-saudara, malaikat memang membantu kita. Tapi yang melakukan pekabaran Injil ini kita, ya. Dia suruh pergi, ya. Dimanapun pergi, dimanapun dunia kita, itu maksud. Kita harus menjadikan semua bangsa, suku, bahasa, kaum murid Kristus. Suami kita, anak kita, orang tua kita, adik kita, anak-anak, keluarga, tetangga kita punya tanggung jawab. Jangan hidup semena-mena. Jangan hidup sesuka hati, merasa sudah selamat dan tidak mengabarkan Injil. Maka kita akan bertanggung jawab dengan menutup terang yang ada pada kita. Ya, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban apakah kita sudah menuruti perintah Allah atau tidak.
Kalau tidak, Tuhan akan katakan, sorry saya tidak mengenal kamu. Kamu sudah diselamatkan, menerima kebenaran, tapi kamu tidak melakukan perintahku, amanat agung untuk memberitakan Injil. Saudara, jangan menganggap kalau sudah selamat, sudah yang penting saya bayar persepuluhan, persembahan, aktif ke gereja, pulang tidur, ya, habis itu sibuk aktivitas, dan orang nggak tahu bahwa kita ini umat Tuhan di tempat kerja, umat Tuhan di tetangga kita, umat Tuhan di jalan di mana kita berada. Bahkan mungkin orang lihat kita ini jahat bersama dengan tetangga kita atau dengan orang nggak kenal kita sebagai umat Tuhan. Ngeri. Tuhan katakan, waktu Tuhan datang, dia tidak kenal kita, tidak melakukan kehendak Bapakku di surga. Malam ini adalah panggilan Tuhan buat saudara dan saya yang belum menginjil bertobat. Saudara-saudara, nafas kita hanya ada di ujung hidung sini. Kalau Tuhan tarik, habis, ya, selesai hidup kita. Kita tidak bertobat, tidak melakukan kehendak Allah, tidak mau mengabarkan Injil, tidak menunjukkan kemuliaan Tuhan, tidak takut kepada Tuhan. Ya, tadi kita harus fear the Lord. Hidup harus dalam kemuliaan. Sekarang Tuhan katakan, kabarkan Injil. Harus lakukan semua ini. Jangan pilih-pilih. Ya, kasih Tuhan dengan segenap hati. Bertobat. Ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, baik intelektual kita, tenaga kita, waktu kita, harta kita, kita utamakan untuk Tuhan. Bukan kita habiskan untuk diri sendiri. Dan Tuhan akan tuntut semua talenta yang Tuhan bagi kepada kita. Apakah kita gunakan untuk Tuhan atau kita cinta diri dalam hidup kita? Ya, inilah panggilan Tuhan. Ladang sudah matang, ladang sudah menguning, pekerjanya yang kurang. Jadi inilah panggilan Tuhan kepada kita. Dan ini panggilan kepada jemaat, ya. Kita ada hidup ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Tuhan panggil kita untuk menjadi satu pergerakan umat untuk memberitakan Injil. Jadi kita menerima Yesus Kristus, dibaptiskan, bukan saja kita supaya jadi anggota gereja dan duduk manis. Bukan itu. Tapi kita dipanggil untuk memberitahukan pekabaran 3 malaikat. Khususnya malam ini, pekabaran malaikat pertama yang kita harus sampaikan. Yang kita harus hidupkan dalam kehidupan kita. Dengan tekun, dengan setia. Nah, karena Tuhan memerintahkan kita untuk memberitahukan kabar ini, berarti ada satu umat, ya, bukan sesuka-suka memberitahukan tanpa keteraturan, tanpa satu pergerakan yang membawa kabar Injil. Ya. Kalau orang mengabar Injil sesuka dia, apa istilahnya, tidak di dalam satu pergerakan, ya, masing-masing punya ajarannya sendiri, interpretasinya sendiri, akhirnya Injil ini nggak bisa disebarkan ke seluruhnya dengan apa? Dengan benar, ya. Karena semua orang punya pola pikir masing-masing, dan tidak ada Injil kekal itu tidak jadi kekal lagi. Makanya dengan pekabaran ini, ya, Allah percayakan kepada satu umat untuk memahaminya, dan umat ini menyampaikannya kepada apa? Kepada orang. Ya.